Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mela Mantali, biasa dipanggil Mei. Saya kelas B, jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Negeri Gorontalo. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu penyakit gangguan psikologi, yaitu PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Kenapa saya ingin membahas PTSD ini? Karena kemarin saya membaca salah satu novel yang dimana di situ menceritakan seorang gadis yang mengalami PTSD. Dan karena saya tertarik, jadi saya ingin membahas PTSD ini di sini. Oke, langsung saja. PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder atau juga gangguan stres pasca trauma adalah gangguan mental yang terjadi pada diri seseorang ketika ia mengalami sebuah peristiwa atau kejadian yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Nah, peristiwa yang dapat memicu PTSD ini adalah peperangan, bencana alam, kekerasan fisik, serta pelecehan seksual. Lalu apa ciri-ciri dari PTSD ini? Pertama, gangguan ingatan. Karena penderita PTSD ini akan kurang berkonsentrasi, pikiran kosong, serta tatapan kosong. Jadi tidak memungkinkan penderita PTSD ini akan terbayang-bayang oleh kejadian yang membuatnya trauma, sehingga akan terus muncul dalam tidurnya atau dalam mimpinya. Sekalipun dia terjaga. Contohnya ketika penderita PTSD ini ada dalam rumahnya atau berdiam diri dalam rumah tanpa melakukan apapun, tiba-tiba dia teringat kembali oleh kejadian masa lalu yang membuatnya trauma seperti itu. Dan kedua adalah gangguan fisik. Penderita PTSD ini akan mudah kaget, penuh kewaspadaan, dan jantungnya akan berdebar lebih cepat dari biasanya. Karena apa? Karena ingatan serta memorinya itu berada dalam fisik atau berada pada fisik. Contohnya ketika ia pernah mengalami kekerasan fisik seperti itu. Dan ketiga itu emosi. Penderita PTSD ini juga emosinya tidak akan terkendali, seperti ketakutan yang berlebihan, marah, kesedihan, panik, serta perasaan-perasaan yang tidak dapat terkendalikan oleh penderita PTSD itu sendiri. Dan keempat yaitu hubungan sosial. Hubungan sosial ini mereka akan sering menghindar, ya seperti itu, menghindar atau menjauhi tempat, aktivitas, serta barang yang berkaitan dengan pengalaman yang membuatnya trauma, sehingga akan memicu kembali ingatannya pada kejadian-kejadian yang membuatnya trauma seperti itu. Dan mereka akan menghindari orang lain, serta tak mau berpartisipasi dalam aktivitas sehari-hari. Lalu apakah ini berbahaya? Kalau menurut saya pribadi itu berbahaya, karena kurangnya bersosialisasi dengan lingkungan atau lebih memilih untuk menyendiri, serta bayangan-bayangan yang dari masa lalu mereka yang membuat mereka trauma sering menghantui benak mereka, itu pastinya akan membuat mereka berpikiran untuk bunuh diri, bukan begitu kan? Jadi itu berbahaya dalam pengidap PTSD itu. Lalu apakah ada penanganannya? Ya ada, yaitu melakukan psikoterapi. Yaitu psikoterapi yaitu melakukan terapi kognitif. Terapi kognitif ini menjaga atau mengubah pola pikir yang negatif menjadi positif. Dan terapi eksposur yaitu membantu menghadapi ingatan yang dapat memicu trauma secara efektif. Dan kedua itu pemberian obat-obatan untuk mencegah PTSD atau untuk mengatasi PTSD ini, yaitu adalah obat antidepresan. Pastinya itu obat antidepresi. Kedua obat anti cemas atau obat kecemasan seperti itu. Lalu
Apa yang bisa saya simpulkan dari PTSD ini adalah kita harus lebih terbuka kepada keluarga, teman untuk trauma yang dialami ini, dan kita harus lebih berpikiran positif terhadap kejadian yang menimpa kita. Seperti ketika kita kecelakaan, kita harus lebih berpikiran positif karena kita selamat dari kecelakaan itu. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.